Hejo pamandangan alam endah aluran cucur cai kahuripan walat ratir taraharja Bang Apin, nah gitu ya. Jadi Mang Apin teh keur kunjungan ke Beta Bandung Raya. Bandung Raya teh jadi Bandung Saraya we gitu nya. Nah, Beta Bandung Raya teh sekarang mah udah ekspansi dia fokus di menjual ikan-ikan cupang ke luar negeri maksudnya gitu ya. Nah, ini inovasi yang paling bagus. Nah, dan udah punya buyer tersendiri langganannya. Kenapa sampai bisa begitu, nanti kita ngobrol sama Kang Rama ya, sebagai owner dari Beta Bandung Raya. Kan jadi seller keras, seller besar ya, seller besar. Kita ngobrol ya nanti sama Kang Rama, kenapa, seperti apa, kemudian harapannya apa, bagaimana ya. Jadi kalau di cupang mah apa ya istilahnya, lika-likunya itu ada banyak gitu, jadi jangan takut. Nah, di channel Mang Apin ini jadi inspiratif, jadi buat para pemula yang mau belajar, mau sharing ya tinggal datang aja, atau misalkan ya Mang Apin ngobrol sama siapa datang gitu ya, kayak begitu. Jadi jangan takut mau nanya-nanya tentang cupang gimana. Nah, kalau misalkan udah punya pasar, nah baru itu yang difokusin lagi ya. Jadi mencari pasar mah harus kayak orang ngobrol ya sama Kang Rama. Nah, jadi Mang Apin ngobrol sama Mang Rama nanti di sini nih ya. Oke. Untuk Mang Apin. Ini Mang Apin sudah nyampe di Beta Bandung Raya, di kediamannya Beta Bandung Raya atau Kang Rama ya. Nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana dia jualan atau ekspor ikan cupang ya. Pokoknya nanti akan bahas semua atau kita tuntas bagaimana cara kita ingin jualan ke luar negeri. Nah, makanya jangan di skip, pantengin dulu Kang Apin ya, biar semua pada tahu. Nanti kita ngobrol ya. Halo. Wih tuh, Kang Ramanya lagi apa ya? Lagi ngipon, aduh ya digerebeknya dadakan Kang Rama ya datang sini tuh. Masuk ya. Oke, siap ya tuh ya. Jadi aktivitasnya karena ya sama itu Kang Cupang mah tidak lain dan tidak bukan ya, cuma sama lah, selain nyipon nguras ya tuh, kayak Kang Rama juga gitu ya, harian. Nah, itu ikan-ikan yang dipajang di sini nih ya rekan-rekan, ini yang sudah sold out ke luar negeri, ke Korea ya tuh, pakai nomor lagi tuh ya. Woi, ini tinggal nunggu pengiriman ya Kang Rama. Pengiriman nanti tanggal 26 Mei. Tanggal 26 Mei pengiriman doang. Ini ke luar negeri nih, ke Korea. Nanti kita bahas ya. Kita bahas bagaimana dia bisa menemukan buyer dari luar, kemudian trik-trik bagaimana cara kita jual keluar ya. Kita bahas dan ngobrol tuntas sama Kang Rama Beta Bandung Raya ya. Ya, kita lihat tuh koleksi. Ini jenis ikan-ikan yang udah sold out ya. Lama ini teh jenis-jenisnya mah campur ya. Ada yellow, ada multi color masih tetap ya banyak. Ya. Ini lihat ya.
Cipan Nemo Galaxy, Nemo Yellow Base. Yellow Base. Jadi bagus juga pasaran ke luar negeri sana ya, ke Korea terutama. Masih bagus Mang Apin, masih di atas harga di dalam negeri lah domestik. Ada HM juga ya nih, HM Harpoon juga ada. ternyata tuh ya, Harpoon juga tuh kan. Jadi jangan takut para pecinta Harpoon mah, terus berproduksi ya tuh, artinya multi yang keluar ya. Jangan mentang-mentang nggak musim nggak cetak, tetap aja cetak karena pasar di luar masih butuh nih. Masih butuh tuh. Jadi rekan-rekan ayo gas ya. Tuh ini adalah mengapin video ini ikan-ikan yang sudah sold out ya, atau sudah laku ke Korea atau negeri ginseng. Tuh. Nih multi-multinya juga ajib-ajib. Ya mereka juga penyuka warna yang enak ya, variatif tuh. Nah ini nih ya koleksi-koleksinya udah mengapin perlihatkan ya. Oh mantep ya, memang ajib-ajib nih. Karena di Beta Bandung Raya ini memang tadinya dia grade ya, ikan-ikan grade ada di sini, khususnya kuper-kuper. Kang Rama ini dia koleksi kuper-kuper yang banyak. Makanya kalau butuh kuper-kuper, kunkop dan sebagainya langsung DM nanti ke Beta Bandung Raya ya, Kang Rama tuh. Oke, nanti setelah ini kita akan ngobrol bareng ya sama Kang Rama. Setelah ini ya tuh, ini koleksinya. Oke, station terus. Ya kegiatan rutin lah, 3 hari sekali kita ganti air, tapi nggak nguras ya, jadi cuma pergantian air doang biar ikannya terus sehat tuh aja. Jadi tips nama ikan cupang itu kan simpelnya, tapi tetap harus 3 hari sekali ya Kang Rama itu dia airnya disipon lah, minimal disipon, jadi biar asupan oksigennya itu baru lagi itu banyak lagi. Nah Kang Rama jadi kieu kan Kang Rama teh ayo sekarang mah sudah ini ya, jadi Mang Apin perhatiin kan sudah bagus ya pengembangan sellernya itu ke luar gitu ya. Terbesit ide eta teh gimana nih tiba-tiba gitu, apakah dengan datang wangsit dari Eyang Subur gimana gitu. Soalnya kalau dulu kan tiap hari lelang gitu ya, saya Mengapin perhatiin. Nah sekarang mah kan ya boleh katakan lah lelangnya udah jarang, tapi ke offline ya, ke offline. Tapi tidak tanggung-tanggung ya offline-nya juga ke luar negeri alias ke luar negeri. Nah coba ceritakan di Kang Rama awal muasalnya lah gitu ya. Awal muasal apa nih, ekspor? Ekspor ikan. Misalnya ikan tuh bisa jadi diekspor gitu. Nah, jadi gitu kan biar tahu nih dulur Mang Apin. boleh. Ya sebenarnya mah keinginan buat ekspornya udah ada dari dulu, dari zaman kita lelang-lelang biasa. Kan sering juga lihat akun-akun besar ya pada jual ikan ke Spanyol, ke Itali, banyak lah gitu, ke USA. Itu berpikir sih gimana caranya kita bisa dapetin konsumen di luar. Dulu awal main Instagram itu saya nggak peduli sama yang namanya hashtag, jadi yang penting foto ikannya bagus aja dulu gitu kan. Ternyata yang bisa mencapai kita bisa dapetin market luar tuh dari hashtag. Saya pelajari itu baru-baru ini, malah lihat orang-orang yang ngejual keluar. Saya coba lihat, pelajari hashtagnya, saya terapkan di IG saya. Dari situlah mulai ada peminat yang nanya ikan dari Korea. Awal sih cuma beli 2 ekor, cuman karena after salesnya dari kita memuaskan, dia jadi beli rutin ya. Buat sekarang sih sebulan 100 ekor lah ada. Wow, 100 ekor tuh. Jadi dulur maafin. Intinya mah kalau jualan cupang tadi nih ada poin yang perlu digarisbawahi ya, yaitu adalah after sales. Nah kan semua juga ya kita harus sebagus mungkin. Kenapa harus dijaga after sales itu biar konsumen atau buyer kita itu RO, tahu RO, repeat order lagi ke kita. Jadi Kang Rama itu udah satu menanamkan ya sistem marketing yang mulai ngerti bagus ya, yaitu repeat order dengan cara apa, perbaikan di after salesnya ya. Jadi Kang Rama ya
ikan yang digemari ya di luar negeri itu sekarang itu yang jenis apa? Oke. Kalau jenis itu plakat mendominasi sebenarnya. Plakat mendominasi ya. Kedua itu half moon itu. Tapi untuk basically Korea ya. Kalau misalnya negara lain mungkin beda-beda, kayak misalnya USA yang saya tahu tuh Jumbo Air malah. Air plakat malah lebih kurang biasanya. Cuman market yang saya punya ini dominannya di plakat malah, alhamdulillah sesuai sama pasar yang ada di Indonesia. Jadi ternyata tiap negara itu beda-beda ya. Peminat banyaknya, walaupun semua ada peminatnya. Ada pasti. Cuma yang mendominasi contoh ini di Korea di Selatan. ginseng gitu ya, ginseng itu Korea. Dia sukanya yang plakat Bermata hitam. Nah jadi ada corak-corak mata-mata hitam tuh disukai sama yang itu di Korea ya. Nah terus ini Kang Rama, jadi bagaimana gitu, pasti follower mengapin ke sok loba nanya ke memulainya, atau misalnya kan gini, orang tuh misalnya ingin punya pasar ke luar negeri tapi tidak mau ribet dengan urusan pengiriman. Pengiriman. Nah biar dulu mengapin tahu juga kumaha ya ikan dikirimnya atau bagaimana, karena bingung kan, misalkan ke luar negeri mah kan pakai pesawat harus A B C D. Nah ini dia, ini mah garis besarnya aja biar rekan-rekan tidak sungkan yang menanyakan. Sebenarnya mah buat tipe-tipe orang yang nggak mau ribet dalam pengiriman ikan, justru pengiriman ke luar negeri itu yang paling simpel dibanding di dalam negeri. Kenapa? Simpel banget, karena kita nggak usah ngirim ikan ke luar negeri, kita cukup kirim ikan ke transshippernya. Oh iya, dia pakai transshipper. Kebenaran untuk Korea sendiri transshippernya satu kota di Bandung, spesialis buat Korea. Jadi saya cuma ngirim dari rumah ke Margahayu. Kalau di Bandung ada ya, di kota Bandung, daerah Bandung. Margahayu ya, daerah Margahayu ya. Jadi ada jadi rekan-rekan, jadi kalau misalnya udah punya, tadi pertama kita belajar dulu kalau di IG itu hashtag, atau di Facebook juga hashtag itu bisa ya. Kalau posting ikan, hashtagnya mau mana, negara mana mungkin gitu. Nah setelah itu, setelah ada respon kemudian dapat buyer, baru memikirkan pengiriman. Nah, untuk pengirimannya itu biasanya pakai jasa, kalau di Indonesia itu pakai transshipper. Nah jasa transshipper ini dia yang mengatur jadwal pengiriman ikan dari kita ke buyer. Biasanya sebulan sekali ya. Nah biasanya sebulan sekalinya. Selama ini sebulan sekali. Nah terus jasa transshipper dibayarnya sabaraha per ikan atau kayak gimana? Oke, untuk teman-teman yang mau pengen tahu harganya gitu ya, gimana bayar ke transshipper, sebenarnya kalau pada umumnya mah kita udah nggak usah pusing mikirin apa biaya transshippernya berapa, karena itu semua tanggung jawab dari buyer. Misalnya kita jual ikan nih half moon misalnya $10, yang kita terima bulat $10 ke kita, udah kita cuma mikirin berapa harga ikan kita aja sebenarnya, nggak usah mikirin kita harus bayar transshipper berapa, itu mah urusan buyer sebenarnya. Jadi kalau kita jual nih $10, apakah kita minta deh ongkirnya segini? Nggak usah, itu udah otomatis jadi tanggung jawab si buyer, nanti buyer yang bayar itu semua. Nah jadi yang bayarnya itu bayar nanti dari sana ya. Ya bayar dari sana. Atau dari kita sendiri bayar langsung, atau bisa cuma? Kalau saya sendiri sih karena memang udah ada kontrak ya, kontrak sebulan 100 ekor, jadi yang bayar di Indonesia. Jadi transshipper tuh ada 2 kali bayar, Mang. Pertama di Indonesia kita kedua belah pihak tuh sebenarnya bayar di transshipper Indonesia dulu. Nanti setelah ikan tiba di sana, si buyer juga harus bayar ikan saat tiba di sana. Jadi 2 kali bayar sebetulnya. Nah, karena saya ada kontrak, jadi kesepakatan dari kita tuh saya bayar transshipper yang di Indonesia, bayar saya yang urus transshipper di sana di tibanya ikan gitu ya, gitu ya. Ya intinya mah ngobrol-ngobrol, nanti datangi transshipper yang terdekat ya di kota masing-masing. Dia maafin bari duduk di atasnya, bukan nggak sopan, cangkul. Jadi gitu rekan-rekan ya, kalau untuk masalah, jadi
beda dengan kita lelang atau jual di Indonesia. Dalam negeri kan biasanya harga ikan 100.000, packing sekian, ongkir sekian kan per wilayah. Kalau ke luar negeri mah jadi kita jual segitu teh, nanti untuk transfer yang di luar yang bayarnya yang bayar semua itu dibayarnya mungkin pas ikan mau nyampe mungkin ya. Ikan sampai. Jadi kalau gambaran kayak gini lah, misalnya saya kirim ke Korea nih, biaya per satu ikan tuh $4. Ya, di luar harga ikan, misalnya harga ikan $10, berarti yang kita terima $10 nih kali sekarang rate-nya tuh kalau di PayPal tuh 13.500, kali aja 13.500 berarti sekitar 135 ribuan harga satu ikan. Nah, jasa transfer di Indonesia nya $4 kali aja per ikan. Kalau yang belinya masih individu sih dihitungnya per ikan $4. Tapi kalau yang belinya ke kita itu udah punya toko di sana terdaftar, berapapun jumlah ikan yang kita kirim biayanya $40. Jadi gimana bayarnya juga ya, kalau udah dia punya langganan transfernya ya biasanya lebih murah lah. Ya, Kang Rama juga udah langganan ke transfernya, jadi udah kerjasama ya. Kerjasamanya sih sama bayarnya sih. Cuman emang kebetulan transfer yang Korea ini enak lah, fleksibel orangnya. Nah jadi terus gini Kang Rama kan saya tuh tertarik ya, kalau Kang Rama itu dari dulu juga dia mau berbagi pengalaman terutama dari mencari stok ikan. Selain breeding sendiri, koleksi sendiri, nah kan itu 100 ekor per bulan kayak udah lumayan ya. Tiap bulan ada mungkin mengapin lagi panen 100 malalus gitu kan. Buat skala Bandung apalagi kan. Mengatur strategi siasat stoknya, permintaannya gimana nih Kang? Oke. Mungkin jadi pikiran orang juga ya, banyak gimana caranya nyiapin 100 ekor ikan dalam 1 bulan, sedangkan kita ngebreed aja nunggu panen 4 bulan ya. Iya. Itu juga belum tentu semuanya pakai. Nah sebenarnya mah gampang. Kalau yang saya pikirin tuh karena gini, kita teman-teman rekan-rekan di Jepang juga kan banyak. Ya sambil saling berbagi rezeki nih, kita ikut jualin ikan teman-teman. Jadi ajakin teman-teman yang punya ikan yang mau coba jual ke sana, kita tampung nih videonya kita tawarin juga ke bayar kita. Kalau deal ya langsung dibayar gitu juga. Jadi simpel kerjasama sistemnya. Jadi salah sendiri lah. Rekan-rekan seller bisa langsung WA atau DM, nanti ada ininya ya ke Kang Rama. Nah ini kalau misalnya punya ikan bagus kira-kira mau dijual, coba jual ke Korea, kirim aja videonya ke Kang Rama yang di Bandung terutama ya, atau di luar juga bisa. Boleh, nah nanti Kang Rama sendiri yang memasarkan ke dia, misalkan masuk, nah ada penawaran sekian, ya diatur aja nanti Kang Rama gimana, mau tidak misalkan gitu ya. Jadi tadi untuk stok ini ternyata Kang Rama kan bagus merangkul seller-seller gitu yang ada di Bandung, khususnya dulu ya di Bandung Raya gitu ya, Bandung Raya, karena data Bandung Raya namanya juga. Jadi Bandung Raya dia rangkul semua, misalnya yang punya ikan-ikan breed atau sesuai permintaan ya. Nah di video-video kebetulan cocok langsung ya, jadi enggak ini ya, jadi anjuk kayak Mang Apin. Langsung cash dibayar dari sananya, jadi simpel pembayarannya. Nah gitu. Nah itu jadi terus gini Kang Rama karena ya intinya mah kita ini bagus ya, ada inovasi keluar. Nah untuk mensiasati pasar dalam negerinya Kang Rama seperti apa? Nah ini soalnya gini ya, kita mah tidak menutup mata kalau sekarang ini ada sedikit penurunan daya beli. Jadi bukan turun harga ya, penurunan daya beli. Karena artinya penurunan daya beli aja yang turun harga. Beda sih, beda tipis. Harga, kalau turun harga berarti serempak semua turun. Nah kalau penurunan daya beli berarti animo marketnya emang berkurang, jadi otomatis mempengaruhi harganya juga. Jadi duluan maafin, perlu digarisbawahi bahwa sekarang itu memang lagi ada penurunan daya beli. Penurunan daya beli itu ada beberapa faktornya, karena
satu mungkin udah pada punya cupang di rumah masing-masing. Beda sama waktu Nah, awal. jadi kalau awal-awal kan orang penasaran nih, wah pengen ngoleksi, ternyata sekarang hampir setiap daerah, setiap RT RW, setiap rumah udah ada cupang. Nah, Artinya malah paling dia mengurus ikan yang ada di rumah dulu, kalau mati baru beli lagi. Nah makanya ada penurunan itu, jadi lambat lah, lebih lambat. ya enggak. Nah, yang keduanya mungkin banyak para penghobi yang sudah breeding. Belajar breeding kemudian berhasil, itu kan paling diurang. Jadi yang dulunya beli sekarang ngejual. Yang dulunya beli jadi ngejual, jadi seller, malah kan jadi seller. Tapi sah-sah saja, bagus itu memanfaatkan kreativitas atau peluang ya, jangan diprotes, bahkan harus disupport gitu. Nah jadi, istilahnya tipsnya ya biar di dalam negeri itu kita tetap, artinya gini, nggak apa-apa ada penurunan daya beli tapi kita tetap continue ada buyer atau konsisten lah jualan gitu ya. Kalau dari saya, pengalaman saya pribadi sih, jadi kita harus punya identitas dulu gitu ya. Kita tuh identitas dari si akun kita atau kita sendiri, jual ikan apa nih tuh. Misalnya saya fokusnya di Cooper misalnya kayak gitu, jadi orang udah kenal saya itu Cooper gitu mampir. Jadi kalau misalnya dari Cooper otomatis ya seenggaknya saya kena listnya lah. Listnya tuh Beta Bandung Raya kayak dulu tuh kan, Red Koi Cooper, Yellow Cooper, pokoknya identik sama Cooper lah. Ya memang gitu. Tapi nggak harus Cooper ya, jadi misalnya mau spesialis pendulu juga nggak masalah. Nah jadi menancapkan ini dulu ya, jenis mineral atau brand image juga nya, brand image lah. Jadi brand image-nya gini, contoh kalau maafin spesialis channel-an, pokoknya lamun yang channel-an ya, misalkan maafin paling mahal 10.000, paling murah misalnya 2.000. Nah itu orang akan mindset itu terkenal terngiang, oh channel-an dia. Ya. Begitu pula nih Kang Rama kan dia mindsetnya tuh dia spesial di Cooper ya. Ada Red Koi, Yellow Koi, nanti kita ngobrol itu lihat koleksinya. Nah jadi menanamkan dulu ini ya, isinya brand dulu. Ya, memang harus gitu. Tapi semua harus mau jenis harus ada sih sebenarnya. Cuman itu mah buat power market aja. Power market iya betul. Jadi ada ini ciri khas lah gitunya. Gitu. Nah itunya. Tadi ekspor udah. Harga ekspor nggak dibahas nih karena sebenarnya masih betul. yang salah paham Nih, rem atau rata-rata harga ya. Ini buat dulur-dulur mangapin, cupang mangapin biar tahu ya ini jangan di skip pokoknya mah tonton aja lah obrolan ini, bermanfaat lah, inspiratif walaupun sambil nyantai sambil sifon ya. Sambil sifon tapi inspiratif. Jadi mangapin kontennya ingin menginspirasi semua pecinta dan penghobi cupang atau seller juga ya. Jadi biar tahu mau lama mau yang baru nggak ada masalah, sama aja dia punya ilmu cupang, ayo kita berbagi. Nah range harga. Oke, kalau biasanya berapa cek dari mana? Kalau kita bahas range harga justru harus dipelajarinya kayak gini, harga ikan yang lagi booming di Indonesia sama harga ikan yang lagi nggak booming di Indonesia, keuntungannya lebih besar yang nggak booming. Kenapa seperti itu? Kita ambil contoh kayak gini. Sekarang yang lagi musim tuh Avatar, Cooper, kuning ya, kuning kuncop. Nah, kuncop tuh di dalam negeri bisa nyampe 2 juta ke atas, pasarannya masih mahal. Orang luar belum tentu mau beli seperti itu. Cuma di Indonesia. Cuma di Indonesia aja. Justru kalau kita jual itu keluar, malah kalau saya pengalaman malah jadi nggak ada untungnya, malah kita tekor. Mending kita jual half moon di Indonesia misalnya pasarannya cuma 15 ribuan. Di luar mah kita masih sanggup ngejual dari 70 sampai 150 ribu. Keuntungannya malah lebih banyak yang nggak musim. Jadi bukan dilihat dari segi trending kita ya. Oh dari Indonesia mah gening. Jangan samakan pasarnya. Kayak Iron Man, beda ikannya dikasih odading. Jadi Iron Man booming. Cuma nggak lama. Sebulan 2 bulan udah mulai redup. Kemudian sekarang kuncop gitu ya. Nggak tahu lah. Itu memang sah-sah saja. Tadi kita ada mau koleksi di nggak masalah.
tapi beda, jangan disamakan dengan pasar yang di luar. luar. Karena kegilaan untuk membeli ikan cupang mah lebih kuat, lebih besar di Indonesia sendiri dibanding di luar sebenarnya. Kalau luar biasanya warna ya, yang dia tuh selain jenis juga dia Kalau melihat orang warna luar juga mah ya. orang luar beli Corak ikan warna, ya. karena kan kalau di Indonesia lebih ke gengsi sebenarnya. Gengsi, nah itu Terus ya. orang yang punya apa kita belum punya jadi kita pengen beli. Ya. Nah, terus tuh orientasinya orang Indonesia mayoritas juga buat dijual lagi cari keuntungan. Jadi rebutannya kompetitifnya lebih besar. Kalau di orang luar beli ikan ya layaknya orang beli pet saja, beli binatang piaraan gitu, suka dibeli gitu. Ya, jadi gitu, itu tipikal penghobi murni ya di luar itu gitu. Jadi tidak melihat trending. Kalau di kita ya di Indonesia mungkin lihatnya trending lagi gini, pingin berbondong-bondong. Nah, tapi sah-sah saja. Ya, Sekali lagi tidak ada hal ini ya. Selama kita suka dengan jenis ikan tersebut ya biasa aja lah pokoknya mah. Nah, jadi gitu ya, Ren, harga udahnya Kang Rama. Dan harga pokoknya mah ya buat multicolor sekarang lah ya, mulai dari $5 lah. Ya mulai dari 5 sampai ya topnya itu 30 mungkin $40 ya. Bisa gitu ya. Kenapa segitu? Karena kita juga punya saingan di negara lain. Contohnya Vietnam juga buka harga murah. Color Red Koi Galaxy itu di start di 4 sampai $5. Jadi Ada saingan bersaingnya, ya. ternyata ada juga saingan. Jadi bersaingnya sama Vietnam, negara batu, negara luar juga ya. Ya kita mah geng bapak tantangan kalau Indonesia bisa bersaing dengan Secara harga dan kualitas. secara harga dan kualitas ya. Jadi di luar negeri pun juga sama, keluar juga saingannya ya berat lah sama. Ya. Semua pebisnis cupang juga. Terus tantangan terbesar juga di Indonesia jual keluar tuh kita kalah di pajak mungkin. Kalah di pajak. Kalau dari Indonesia tuh lebih mahal $2 dibanding orang lain beli di Thailand, lebih murah $2 pajaknya. Katanya seperti itu. Yang konsumen saya alamin kayak gitu sih. Ya, jadi kenapa mereka lebih banyak beli di luar Indonesia selama ini? Ya karena katanya pajaknya lebih murah di luar Indonesia $2. Nah gitu. Gimana kita bisa menang walaupun kita punya pajak lebih mahal? Ya bikin make deal yang lebih enak aja buat bayar kitanya, bujuk ya. Kasih oke, misalnya dia lebih mahal bayar $2 dari kita, tapi kelebihan dari kita misalnya kita kasih bonus ya apa ya gimana logis sih itu mah. Nah, jadi berhubungan keluar pasti bicaranya ada pajak lagi ya, sama lah kita juga sebenarnya kita dari bangun tidur sampai tidur lagi juga ada pajak gitu ya, makanan kita juga ada pajak, jadi ya sama lah. Cuma memang itu yang dilematisnya itu kita itu masih mahal perpajakannya, jadi belum bisa semurah di negara tetangga sebelah. Oke, Kang Rama itunya dari obrolan-obrolan. Nah, ini malah penutup ya. Tapi kayak ke depan kita nyambung ya, konten terus gitu. Kang Ulin kemana, main kemana, ayolah konten bareng gitu. Oke. Tips atau gimana ya ini buat para pecinta cupang yang ada di Bandung Raya dan sebagainya, apalah sok yang ingin Kang Rama kemukakan lah gitunya pada semangat semuanya buat breeding atau selling dan sebagainya. Nah ini boleh. Yang paling bingung tuh ini jadi apa ya, kalau saya mah ada ngejalanin ini mah, jadi buat yang mau maju mah sukain dulu aja hobinya. Kalau udah disukain mah gak akan berat ngejalanin, jadi nggak usah terlalu mikirin gitu ya. Ini saya target harus dapat bayar atau penjualan sekian. Kalau saya ya nikmatin aja karena saya hobinya di sini. Saya piara ikannya, saya kemas ikannya secara bagus juga buat di penjualannya gitu. Kalau konsisten kayak gitu mah lama-lama juga ya sendiri gitu. Jadi buka sendiri lah jalan. Karena kita tuh berawal dari hobi, ketika hobi itu difokuskan ya nikmati aja prosesnya. Nggak akan berat. Jadi setiap proses itu harus dinikmati dan dijalani. Kesimpulan nama tong dijadikan beban. Nah, jangan dijadikan beban. Oh harus begini harus atau ada-ada gitu ya. Yang tidak seharusnya ya berproses lah. Berproses aja natural ya. Jadi dari 0 sampai 1 sampai 1000 mungkin gitu. Nah itu ya dulu Cupang Mapin. Jadi sepintas ini baru awal-awal obrol-obrol. Panjang sih sebenarnya kalau ngobrol masalah cupang mah. Kebetulan ini
ya yang simpel-simpel aja lah, yang ringan-ringan ya. Dan nanti kita pikirin. Dan terus gini, kalau kita bicara integrate keluar juga harus punya tim ya. Karena ya kalau sendiri nggak akan ke ini ya minimal 2 orang atau minimal 2 orang lah. Itu makanya harus bikin tim atau teamwork gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau skalanya masih Ya, ketengan lah istilahnya ya. tapi kalau udah ribuan, itu udah harus banyak gitu ya. Oke, dulur-dulur Cupang Mangapin. Jadi itu saja sementara ya part satunya sama Kang Rama Beta Bandung Raya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hatur nuhun Kang Rama udah menyebarkan unek-unek dan ilmunya terutama buat dulur Cupang Mangapin. Ke depan semoga kita tetap konsisten di bidang persipangan ya. Amin. Oke, dulur-dulur Mangapin, itu saja, nanti kita sambung lagi.